Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di pengen cerita aja, bareng gua Aksa. Kesempatan kali ini gua mau mereview buku dengan judul Drupadi, karangan Seno Gumira Aji Dharma. Buku ini terbitan apa ya? Kalau sebentar. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, di bawah dari Kompas Gramedia. Kita bicarakan identitas bukunya dulu. Judul bukunya Drupadi, Perempuan Poliandris, karangan Seno Gumira Aji Dharma. Editornya Widya Kirana, ilustrasi sampul dan isi oleh Danarto, desain sampul oleh Sugati Aji Putranto, desain isi Nurwulan. Terbit pertama kali tahun 2017, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dan buku yang gue pegang ini adalah cetakan kedua yang terbit bulan Juni tahun 2017. Oke, kalau ngomongin soal Drupadi, satu hal yang pasti terbayang sama kita semua adalah cerita Mahabharata. Ya, cerita Mahabharata. Semua orang tahu cerita Mahabharata, bagaimana ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. 5 orang yang luar biasa. Sampai kemudian anak dari Kunti. Sampai kemudian terjadi, ya kita sebutlah suatu masalah, mereka harus dibuang ke hutan, dan akhir dari usaha mereka dibuang ke hutan itu salah satunya adalah bertemu dengan Drupadi. Dan kita bisa bilang Drupadi adalah, kenapa dibilang Drupadi perempuan poliandris? Karena dalam cerita Mahabharata diceritakan bahwa Drupadi, satu orang wanita, punya suami 5. Dan kelima orang itu adalah Pandawa. Itu tadi Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Apa yang menarik buat gua di buku ini adalah, kalau kita dengar cerita Mahabharata itu banyak kesaktian, terus kemudian banyak hal-hal yang, ya kalau gue bilangnya hal-hal yang di luar nalar. Tapi Drupadi, karangan Seno Gumira Aji Dharma ini, gue bisa bilang Drupadi menjadikan Drupadi menjadikan Pandawa sebagai manusia biasa. Kenapa? Di sini kita tahu ada Krishna. Dalam cerita Mahabharata ada Krishna. Umumnya kita bisa melihat bahwa Krishna itu punya kemampuan yang luar biasa, bahwa segala hal di dunia ini dia tahu. Tapi kerennya Seno Gumira di buku ini menggambarkan kemampuan seorang Krishna yang seperti itu dengan meletakkan posisi sebagai penasihat kerajaan. Walaupun memang dalam cerita Mahabharata Krishna memang ditempatkan sebagai penasihat. Nah, di dalam buku Drupadi karangan Seno Gumira ini, ya gue bisa bilang gue merasakan bahwa ini adalah cerita manusia. Gue merasa hal-hal yang di luar nalar, dan juga hal-hal ajaib menjadi samar atau bahkan terkesan hilang. Salah satunya, kalau kita membicarakan Drupadi, itu kita pasti akan ingat kejadian dalam cerita Mahabharata ketika para Pandawa
terutama Yudhistira, kalah main dadu oleh Kurawa yang diwakili oleh Paman Sengkuni. Apa yang terjadi? Drupadi menjadi taruhan dan akhirnya kalah. Satu hal yang kita ingat adalah ketika Drupadi berusaha ditelanjangi. Kalau di dalam cerita Mahabharata, saat itulah keluar kesaktian Krishna yang membuat kain yang menutupi Drupadi itu tidak ada habis-habisnya ketika dibuka oleh Dursasana. Tapi dalam Drupadi ini yang terjadi adalah Drupadi telanjang. Drupadi tidak mengenakan sehelai kain pun, sampai akhir dalam cerita Drupadi dipakai bergantian oleh para Kurawa. Tapi yang membuat saya menarik adalah kita pasti bertanya, kemana Krishna? Padahal Krishna digambarkan sebagai seorang dewa yang punya kemampuan luar biasa. Tapi kenapa saat itu Krishna tidak ada? Kenapa kekuatan Krishna saat itu tidak berlaku kepada Drupadi? Atau kenapa tidak seperti cerita Mahabharata pada umumnya yang Drupadi terselamatkan karena kemampuan Krishna? Kerennya menurut gua adalah di sini Mas Seno Gumira menyampaikan alasan itu dengan gua sebagai orang yang punya akal dan kemudian berbicara soal nalar, itu masuk akal kenapa akhirnya Drupadi di dalam buku ini dan saat kejadian itu terjadi seperti itu. Menurut gue nggak masalah sampai kan, dan buat gue ini semakin memicu konflik yang akhirnya mengakibatkan perang Bharatayuddha di Kurukshetra menjadi semakin besar. Kenapa? Karena ya gue bisa bilang kehormatan Drupadi benar-benar sudah diambil. Dan itu adalah bagian cerita. Dan yang paling menarik kalau gue di buku ini, bagian yang paling gue suka adalah ketika puncak dari perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Saat hilangnya kehormatan, Drupadi bersumpah dia tidak akan menyanggul rambutnya sampai ketika dia bisa berkeramas dengan darah yang mengalir dari Dursasana. Dan saat itu pula suaminya Bima bersumpah akan meminum darah Dursasana. Dan itulah yang terjadi saat puncak perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Dan pergolakan batin, perbincangan yang terjadi setelah itu, terutama antara Drupadi dengan Krishna. Gue bisa bilang buku ini ketika bagian itu membawa kita berpikir apakah kita benar atau kita salah. Kalau gue bisa bilang, gue akan mengutip kalimat dari Mbah Tejo, Presiden Jancukas. Putih tidak selamanya baik dan hitam tidak selalu jahat. Kalau tidak ada hitam, tidak akan ada bintang-bintang di langit. Dan kalau kita mengikuti Mbah Tejo selalu melempar pertanyaan. Dalam perang Bharatayuddha bisa jadi, dalam cerita Mahabharata bisa jadi bukan Pandawa benar, Kurawa salah. Bisa jadi Pandawa yang salah, Kurawa benar. Nah itu kalau lu ngikutin Mbah Tejo lu bisa cari deh. Tapi gue bisa bilang hal itulah yang membuat kalau gue bilang buku ini menarik. Karena pada bagian setelah perang Bharatayuddha atau setelah matinya Dursasana dan kemudian setelah
terselesaikannya dendam, ya gue bilang terselesaikannya lah dendam Drupadi dan Bima. Itulah poin penting ya kalau gue bilang yang ada di buku ini, lu bisa baca. Gue bisa bilang, gue mau ucapin ya terima kasih buat Mas Seno yang akhirnya menceritakan tentang Drupadi, karena mau nggak mau gua jujur gue tertarik dengan cerita pewayangan, entah itu Ramayana atau Mahabharata, sampai pada akhirnya skripsi gue juga bahas itu. Dan kalau skripsi gue bahas tentang Sinta, nah gue selalu mengidentikan ketika Ramayana ngomongin Sinta, Mahabharata tuh ngomongin Drupadi, bahwa Sinta adalah sumber peperangan dalam Ramayana, Drupadi adalah sumber peperangan dalam Mahabharata. Dan terima kasih buat Mas Seno sudah menceritakannya sedemikian rupa, dan jujur gue bisa bilang ini sangat rekomendasi buat kalian yang mencari apa ya, mencari makna hitam dan putih, kurang lebih gitu. Itu aja review gua kali ini, karena jujur gua membaca ini karena kita udah sama-sama tahu ceritanya, jadi mau nggak mau gue bilang ya, baca buku ini gue bisa mencari atau melihat apa yang beda dari buku ini. Gue bisa bilang baca buku ini lo akan melihat bahwa cerita Mahabharata adalah cerita manusia juga, dan itu sudah dan cara penyampaiannya sumpah Mas Seno keren banget. Itu aja review kali ini, terima kasih untuk perhatiannya, sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya, sampai jumpa.